Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-16. Kali ini gue akan membahas mengenai apakah ISG masih akan sideways. Langsung aja kita terjun ke chart ISG. Nah, kalau kita lihat di ISG kali ini, minggu lalu kan gue sempat bilang bahwa tampaknya ISG membentuk pola head and shoulders, dan nampaknya minggu ini telah memenuhi untuk membentuk bahu sebelah kanannya. Kemarin di minggu yang lalu tuh membentuk bahu sebelah kiri, kemudian kepala, dan sekarang bahu sebelah kanan. Apakah ISG akan setelah membentuk pola head and shoulders ini akan turun? Jawabannya sih mungkin aja kalau misalnya tidak ada sentimen yang positif di minggu depan. Dan kalau kita lihat dari sisi indeks Dow Jones-nya sendiri, kita bisa lihat di sini. Indeks Dow Jones malah kalau kita lihat, kita perhatikan secara kasat mata saja bahwa ini terlihat bahwa sudah membentuk pola ascending triangle, di mana si Dow Jones ini sudah kesulitan untuk naik lebih tinggi lagi di kisaran harga 23.000 sampai 24.000, dan meskipun si supportnya ini terus naik, namun resistennya tetap tidak mampu bergerak lebih tinggi daripada resisten yang sebelumnya. Dan apabila pola ini terbentuk, maka kemungkinan besar si Dow Jones ini bisa bergerak turun ke depannya kalau kita lihat, dan bisa menuju ke level 18 ribuan kembali, bahkan bisa lebih rendah kalau misalnya si pola ini terjadi ke depannya gitu. Dan bagaimana dengan ISG? Untuk ISG sendiri, kalau kita lihat bahwa saat ini masih mampu bertahan di 4.400, bahkan kemarin itu ditutup di area 4.490 atau 4.500-an. Dan kalau misalnya ISG, bukan misalnya ya, dan kemungkinan besar kalau ISG gagal di 4.400, maka eh, target ISG selanjutnya adalah berada di 4.200, bahkan di 4.000 kalau kita perhatikan. Dan nampaknya ISG ini yang membentuk pola head and shoulders ini seperti menjemput takdir atau bagaimana, kita perlu memperhatikannya secara lebih seksama lagi minggu depannya. Tentu ini jadi semacam kayak tebak-tebakan buah manis gitu, apakah ini akan lanjut beres atau enggak. Cuman kalau kita perhatikan sendiri, ISG ini bisa kemungkinan akan menuju ke level yang seperti yang udah saya sebutkan tadi gitu. Kalau misalnya si level-levelnya ini terpenuhi dan polanya ini valid untuk kedepannya. Jadi prediksi saya untuk ISG minggu depan kemungkinan besar masih akan bearish, kecuali ada sesuatu yang luar biasa, misalnya harga minyak kembali rebound, atau ada sesuatu bagus di minggu depan. Uh, saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di minggu depan. Kalau secara menurut pribadi saya, kemungkinan ISG masih akan turun ke 4.200, 4.300-an kalau menurut saya pribadi. Dan selanjutnya, bagaimana dengan kinerja portofolio pribadi saya? Kalau untuk portofolio pribadi saya sendiri, sampai ini masih minus, tentu saja masih minus, nggak akan mungkin plus dalam jangka waktu dekat. Saat ini minusnya minus 24,7%, dan ISG minus 26,6%. Loh, bagaimana bisa ceritanya bisa kembali unggul portofolio pribadi saya dari ISG? Jawabannya adalah saya kemarin top up, gajian kemudian top up di rekening saham. Cuman dari top up itu sekitar dari keseluruhan portofolio saya yang 100%, 5%-nya saya belikan saham BRI kisaran berapa ya, 2.800-an kalau nggak salah. Tapi ternyata BRI-nya turun, oleh karena itu portofolio saya juga ikut turun, ikutan turun juga, namun tidak terlalu dalam karena porsi dari keseluruhan dana yang saya miliki bahannya baru 5%. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Kemarin kan ISG di hari Jumat itu turunnya 2,2% ya. Portofolio saya turunnya cuma 0,71% karena porsi sahamnya masih 5% dari portofolio. Oleh karena itu mengurangi potensi penurunan yang lebih dalam daripada ISG.
Oleh karena itu, itulah untungnya apabila kita membeli saham secara bertahap terlebih dahulu. Oh, beli sahamnya sekarang katanya untuk nunggu nanti. Ya, memang sih ini menurut saya ya ini kesalahan saya pribadi, jujur aja. Karena saya pikir bahwa dengan berita bahwa BRI akan mendapat keringanan, kan ada keringanan kredit ya dari pemerintah bahwa pemerintah apa akan menunda pembayaran, seingat saya sih, koreksi kalau saya salah, menunda pembayaran kredit bagi UMKM, dan BRI itu banyak nasabahnya UMKM, dan kredit itu akan dibayar sementara akan dibayarkan oleh pemerintah. Oleh karena saya berpikir, oh ya mungkin ini ke depannya akan bagus untuk BRI ke depannya. Namun ternyata di hari Jumat itu dibanting cukup dalam, turun sampai 6%. Oleh karena itu ya sudah, mau di gimana lagi, saya udah terjun dan si BRI juga udah turun 37,5%. Jadi ya nggak apa-apa lah turunnya, nggak apa-apa lah nyangkut di minus 37,5% daripada nyangkutnya di harga masih baru turun 10% atau 20%, tuh tentu jaraknya lossnya sudah lebih parah lagi daripada yang sekarang. Dan saya perkiraan sih kalau misalnya ini terus berlanjut ya ISG masih akan terus turun ke depannya. Meskipun nanti akan ada rebound-rebound kecil. Nggak mungkin ISG akan turun terus. Kalau kita lihat di sini, di chartnya ISG, ini kan dalam jangka menengahnya itu sebenarnya ISG turun. Cuman kan dari turun ini pasti ada rebound-rebound ya kan. Rebound, terus akan turun lagi. Begitu juga apabila kita lihat di tahun 2008 ya. Coba kita lihat kejauhan. Nah ini 2008. Kalau kita lihat di 2008 itu sebenarnya kan ISG meskipun turun secara garis besar, namun ada kalau kita lihat perhatikan secara seksama lagi ada rebound kecil-kecil sebenarnya di sini. Ini turun, kemudian ini rebound. Begitu aja terus, tapi tren utamanya tetap saja turun di 2018 ini. Dan begitu juga dengan tahun 2020, meskipun IHSG saat ini masih dalam tren turun, tidak berarti bahwa IHSG itu akan turun selamanya dalam berapa bulan turun terus, enggak seperti itu, pasti akan rebound. Begitu juga kalau kita lihat di IHSG di Februari dan Maret. IHSG itu turun tapi ada rebound sedikit. Turun, ada rebound sedikit, turun, ada rebound sedikit, turun, ini baru turun agak panjang, kemudian rebound, dan kemudian turun lagi. Dan begitu saya terus selama belum ada kejelasan dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kinerja emiten seperti apa, dan perkembangan di Amerika Serikat sendiri seperti apa ekonominya, karena kemungkinan besar akan mengalami resesi, dan itu juga tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Dan mungkin kita langsung kembali lagi ke portofolio pribadi saya. Dan bagaimana selanjutnya untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Untuk minggu depan saya masih wait and see terlebih dahulu, masih wait and see juga, dan saya masih melihat BRI untuk sebagai sasaran investasi saya apabila BRI masih turun ke level 4.000, sorry, saya nggak lupa di level berapa. Saya akan balik ke chart dulu. Nah, apabila BRI ini kembali ke level 2440, maka kemungkinan besar saya akan membeli lagi saham BRI di level ini. Entah itu 5% atau 10% dari portfolio, kemungkinan besar saya akan beli lagi BRI di level ini. Bagaimana nanti kalau ke depannya turun kembali? Ya itu nggak masalah, at least saya sudah ada saham BRI di harga 2440. Bagi saya nyangkut di saham BRI nggak apa-apa, karena kemungkinan besar di tahun di depan, kalau misalnya ISG rebound, pasti saham BRI juga akan turut reboundnya lebih kencang lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe dan like akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Kalian juga bisa follow Twitter kita di rakyatKapitalis@gmail.com. Bisa kirim pertanyaan ke sana juga, atau bisa kirim ke email juga.
di raketcapital@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan di Penyu FM. Untuk Raket Capital Retail khusus hanya ada di YouTube channel, tidak ada di channel yang lainnya. Demikian dari saya. Untuk minggu ini kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Bye-bye.